Ketegangan di Timur Tengah kini memasuki fase paling genting. Serangan Israel dan Amerika Serikat terhadap Iran bukan lagi sekadar manuver militer biasa ini, sudah menjadi babak baru yang mengubah peta konflik kawasan. Situasi semakin memanas setelah pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, dikonfirmasi tewas. Namun, alih-alih meredam keadaan, peristiwa ini justru menjadi pemicu gelombang baru yang jauh lebih sulit diprediksi. Pemerintah Iran segera menetapkan masa berkabung nasional, tetapi di balik suasana duka itu, konsolidasi kekuatan berlangsung cepat. Struktur komando tidak runtuh, sistem tetap berjalan. Mesin negara tetap bergerak, dan pesan yang ingin ditegaskan jelas, perlawanan belum berakhir. Menurut analisis geopolitik yang dibahas dalam wawancara ini, kematian Khamenei bukanlah tanda berhentinya konflik, melainkan titik yang berpotensi memperkeras sikap Iran terhadap Amerika dan Israel. Balasan diperkirakan bukan hanya simbolik, tetapi strategis. Target-target militer Amerika di kawasan Teluk Qatar, Uni Emirat Arab, Bahrain hingga Israel disebut berpotensi menjadi sasaran berikutnya. Artinya, eskalasi masih sangat terbuka. Satu langkah yang paling menggetarkan pasar global adalah keputusan Iran menutup Selat Hormuz. Jalur vital distribusi energi dunia itu selama ini hanya menjadi ancaman retoris. Kini, jika benar-benar ditutup, dampaknya bisa menjalar ke seluruh penjuru dunia. Jutaan barel minyak per hari terhambat, harga energi melonjak, ketidakpastian ekonomi global semakin dalam. Adu serangan rudal antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel kini memasuki fase yang jauh lebih genting pemirsa. Eskalasi yang terus meningkat akhirnya melahirkan langkah strategis yang mengguncang dunia. Penutupan Selat Hormuz. Sejumlah kapal dilaporkan menerima siaran radio berisi peringatan tegas agar tidak melintasi jalur perairan vital tersebut. Sebagai informasi, Selat Hormuz merupakan salah satu jalur laut paling krusial bagi distribusi energi global. Sekitar 20% kebutuhan minyak dunia melintasi kawasan yang berada dalam pengaruh Iran ini. Penutupan oleh Teheran disebut sebagai respons langsung atas serangan Amerika Serikat bersama Israel pada Sabtu 28 Februari 2026. Garda Revolusi Iran dilaporkan menyebarkan frekuensi radio khusus untuk memperingatkan kapal-kapal internasional agar menjauh dari area tersebut. Selat ini berada di antara Iran di sebelah utara dan Oman di sebelah selatan, menjadi penghubung utama antara Teluk Persia dan Laut Arab. Meski secara geografis lebarnya relatif sempit, perannya dalam perekonomian global sangatlah besar. Sekitar 20% konsumsi minyak dunia dikirim melalui jalur perairan ini setiap harinya. Selain minyak mentah, gas alam cair dari negara-negara teluk juga melewati selat tersebut menuju pasar internasional. Karena posisinya yang strategis, Selat Hormuz kerap menjadi pusat ketegangan geopolitik. Iran, yang memiliki garis pantai panjang menghadap langsung ke selat ini, memiliki pengaruh signifikan terhadap lalu lintas di kawasan tersebut. Di sisi lain, Amerika Serikat dan sekutunya secara rutin menempatkan armada militer di sekitar perairan teluk guna menjamin kebebasan navigasi dan stabilitas jalur perdagangan energi. Ancaman penutupan Selat Hormuz bukanlah hal baru. Dalam berbagai situasi konflik dan tekanan sanksi internasional, Iran beberapa kali menyatakan opsi tersebut sebagai bentuk respons strategis. Penutupan dapat dilakukan melalui patroli militer intensif, pemasangan ranjau laut, hingga pembatasan lalu lintas kapal. Meski demikian, hingga kini belum pernah terjadi penutupan total dalam jangka panjang karena dampaknya akan dirasakan secara global, termasuk oleh Iran sendiri. Dampak dari gangguan di Selat Hormuz dapat terasa dalam waktu singkat. Harga minyak dunia berpotensi melonjak tajam, pasar saham terguncang, dan tekanan inflasi energi meningkat di berbagai negara. Negara-negara pengimpor minyak, terutama di Asia dan Eropa, akan menjadi pihak yang paling terdampak jika distribusi terganggu. Beberapa negara teluk memang memiliki jalur pipa alternatif untuk mengurangi ketergantungan pada selat tersebut. Namun kapasitasnya belum mampu sepenuhnya menggantikan volume ekspor yang biasanya melintas melalui Selat Hormuz. Dengan peran vitalnya dalam rantai pasok energi global, Selat Hormuz bukan sekadar jalur laut biasa. Ia adalah salah satu titik paling sensitif dalam peta geopolitik dunia. Setiap perkembangan di kawasan ini baik berupa ketegangan militer maupun ancaman penutupan selalu menjadi perhatian utama pasar internasional dan para pemimpin dunia. Dan selama konflik di Timur Tengah masih berlangsung, Selat Hormuz akan tetap menjadi barometer stabilitas kawasan sekaligus penentu denyut ekonomi global. Keputusan Iran menutup Selat Hormuz langsung mengguncang pasar energi global.
Jalur sempit yang selama ini menjadi urat nadi sekitar 20% pasokan minyak dunia itu kini dinyatakan tertutup bagi kapal-kapal internasional. Jika pembatasan ini berlangsung dalam waktu lama, peta perdagangan energi dunia berpotensi berubah drastis dan ada satu negara yang bisa muncul sebagai pemenang terbesar, Rusia. Mengutip laporan Reuters, pejabat dari misi Angkatan Laut Uni Eropa, European Union Naval Mission Aspides, menyebutkan bahwa kapal-kapal yang melintasi kawasan tersebut menerima peringatan radio secara langsung. Melalui transmisi VHF, Garda Revolusi Iran menegaskan bahwa tidak ada kapal yang diizinkan melintasi Selat Hormuz. Padahal, sekitar 21 juta barel minyak per hari setara 1/5 pasokan global melewati jalur ini. Jika arteri energi dunia ini tersumbat, dampaknya akan terasa seketika, dari Asia hingga Eropa. Harga minyak global berpotensi melonjak tajam, rantai pasokan energi Asia terguncang, dan tekanan inflasi bisa kembali meningkat. Dampak terbesar diperkirakan akan dirasakan oleh China. Negara ini merupakan importir minyak mentah terbesar di dunia sekaligus pembeli utama minyak Iran. Data 2025 dari Kepler menunjukkan bahwa China membeli lebih dari 80% ekspor minyak laut Iran. Rata-rata 1,38 juta barel per hari, minyak Iran mengalir ke China sekitar 13% dari total impor laut mereka. Sebagian besar pembeli adalah kilang independen atau teapot di Provinsi Shandong yang tertarik pada minyak Iran karena diskon besar akibat sanksi Amerika Serikat. Namun, jika pasokan Iran terganggu akibat penutupan Selat Hormuz, mereka terpaksa mencari alternatif. Disinilah Rusia masuk ke panggung utama. Data memperlihatkan bahwa impor minyak Rusia ke China terus meningkat. Pengiriman pada Februari diperkirakan menembus lebih dari 2 juta barel per hari, sebuah rekor baru. Sejak November, China bahkan telah menggantikan India sebagai klien utama pengiriman laut Rusia, sementara India memangkas impor akibat tekanan sanksi Barat terkait perang Ukraina. Minyak mentah Rusia jenis Urals kini diperdagangkan dengan diskon 9 hingga 11 dolar AS di bawah harga patokan Brent, menjadikannya semakin kompetitif dibandingkan minyak Iran. Seorang pedagang senior di China menyebut bahwa kualitas dan stabilitas pasokan Rusia kini dinilai lebih menarik dibandingkan risiko gangguan dari Iran. Dengan volume ekspor yang sudah tinggi ke China, Rusia berpotensi meraup tambahan pendapatan signifikan. Setiap pengalihan permintaan dari Iran ke Rusia berarti keuntungan besar bagi Moskwa. Saat dunia mencemaskan potensi krisis minyak, Rusia justru bisa menjadi pihak yang paling diuntungkan dari gejolak ini. Dampaknya jelas tidak sederhana. Penutupan jalur strategis ini berpotensi mengguncang pasar energi internasional, terutama bagi negara-negara sekutu Amerika Serikat. Arus distribusi minyak dunia terancam tersendat hingga waktu yang belum dapat dipastikan. Ketidakpastian pun mulai membayangi stabilitas ekonomi global.